Halo semuanya, selamat datang di Timnas Corner episode kedua, yang merupakan segmen terbaru dari hasil Timnas, yang baru saja kemarin kita upload pada sore hari dan semoga tanggapan kalian positif dan sehingga kita bisa melanjutkan segmen ini untuk lebih berkembang lagi. Namun sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga komen terkait, review-review kalian terkait dengan segmen terbaru kita kali ini. Dan seperti biasa di segmen ini kita akan membahas seputar informasi terbaru seputar persepakbolaan Indonesia, khususnya Timnas Indonesia yang semakin menjadi sorotan nih baik di media lokal maupun dunia. Dan kali ini seperti biasa kita akan membahas dua pembahasan. Yang pertama adalah kontrak Sinteyong yang secara resmi diperpanjang oleh PSSI dan juga denda yang didapatkan oleh coach Sinteyong dan juga dua pemain timnas Indonesia lainnya pada pagelaran Piala Asia U23 yang lalu. Oke, langsung aja kita bahas terkait dengan perpanjangan kontrak coach Sinteyong, di mana ini merupakan suatu sejarah bagi timnas Indonesia sendiri ataupun bagi bangsa Indonesia sendiri, yang mana untuk pertama kalinya kita mendapatkan pelatih yang bisa memecahkan rekor banyak sekaligus juga memecahkan rekor sebagai pelatih kepala timnas Indonesia senior terlama sepanjang sejarah. Sebelumnya itu Coach Sintayong datang pada tahun 2019 pada kepengurusan Iwan Bule yang kita sebut Iwan Bule. Dan ini menjadi suatu daya dobrak bagi persepak bolaan di benua Asia Tenggara. Tentu saja datangnya Coach Sintayong tentu saja sangat memberikan dampak yang sangat positif bagi persepak bolaan Indonesia kita, karena dia datang sini bukan hanya untuk mendapatkan uang atau gaji yang besar, tapi dia juga ingin membenahi persepak bolaan Indonesia. Pada mulanya Coach Sintayong datang ke sini, timnas Indonesia sedang terpuruk tentu saja setelah mereka pada saat kepelatihan Simon McManamy hancur lebur sehingga berada di ranking terbawah FIFA atau pada peringkat 175 kalau tidak salah, dan sekarang sudah meningkat secara drastis. Sekarang kalau tidak salah data terakhir kita ada di peringkat 133 peringkat FIFA. Ini merupakan suatu kenaikan atau lonjakan yang sangat luar biasa bagi persepak bola Indonesia kita. Dan juga kenaikan ini bukan hanya sekedar angka, tapi juga kualitas dari permainan dari segi penguasaan bola dan lain sebagainya. Ini menjadi suatu hal positif bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Selain itu, Coach Sintayong juga telah membawa filosofi permainan yang sangat luar biasa dari Korea Selatan, sehingga kita yang dulu sering mendapatkan tontonan secara long ball yang tidak terarah, dan kini sekarang kita bisa lebih menikmati permainan yang ditontonkan oleh timnas Indonesia senior maupun kelompok umur. Ya, sekarang kita sering bermain secara umpan-umpan pendek, menguasai penguasaan bola, bermain dari bawah. Itu merupakan suatu permainan yang bisa dibilang sepak bola modern untuk saat ini. Lalu Coach Sintayong juga memberikan dobrakan yang sangat luar biasa. Salah satunya yang paling terkenal adalah potong generasi, yang mana ini menjadi satu kontroversi pada tahun 2019, di mana pada saat itu timnas Indonesia didominasi oleh para pemain yang berusia 30 tahun ke atas, dan itu juga menjadi perdebatan yang sangat luar biasa pada saat itu. Namun saat ini telah dia buktikan bahwa kita bisa bersaing di level Asia dengan para pemain muda kita yang baru saja bisa dibilang baru berkembang, dan ini masih bisa didewasakan menjadi pemain sangat berkualitas. Dan sekarang rata-rata dari pemain kita 23 tahun. Ini sebuah pencapaian yang sangat besar, di mana kita juga pada Piala Asia Senior rata-ratanya segini. Itu adalah, dan kita bisa berbicara banyak dalam pagelaran tersebut, dan untuk pertama kalinya juga dan juga Coach Sintayong membawa perubahan yang sangat besar khususnya pada kompetisi di timnas Indonesia senior sendiri ataupun kelompok umur, yang mana pada saat itu kita hanya bisa menunggu 2 tahun sekali untuk bermain di Piala AFF, tapi sekarang kita bisa memiliki banyak event bisa dibilang di setiap tahunnya, bahkan di setiap 6 bulan sekali kita punya event timnas yang sangat luar biasa. Dan Coach Sintayong juga telah meloloskan timnas Indonesia U20, U23 bahkan senior ke Piala Asia melalui jalur kualifikasi. Ini merupakan suatu pencapaian karena kita sebelumnya biasanya bermain di Piala Asia ketika kita menjadi tuan rumah, dan sekarang kita menjadi tamu di negara tuan rumah. Itu merupakan suatu bukti bahwa Coach Sintayong merupakan pelatih yang memiliki kualitas luar biasa.
Dan juga tidak kalah pentingnya, pada kualifikasi Piala Dunia, ini juga untuk pertama kali dalam sejarah timnas Indonesia bisa lolos ke putaran ketiga, yang mana ini merupakan hal yang sangat baru bagi sepak bola Indonesia sendiri, dan untuk pertama kalinya kita memiliki peluang yang sangat besar untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, yang saat ini tuan rumahnya adalah ada 3 negara seperti Kanada, Amerika, dan juga Meksiko. Oke, selanjutnya kita beralih ke berita selanjutnya, yaitu terkait dengan denda yang didapatkan oleh Coach Sintayong dan juga Ivar Jenner dan juga Justin Hubner pada Piala Asia U23 kemarin, yang bisa dibilang ini keputusan yang agak mengagetkan untuk kita semua tentu saja, karena bisa dibilang kita hanya mengkritik kepemimpinan wasit, karena memang dari keputusan yang mereka ambil pada Piala Asia U23 kemarin sangat merugikan bagi timnas Indonesia, sehingga mempengaruhi hasil akhir dari pertandingan. Ya, dimana kita tahu kalau misalkan pada saat itu Ivar Jenner di laga pertama melawan timnas Qatar, kita tentu saja tahu kita pada awal babak kedua Ivar Jenner langsung mendapatkan kartu merah, dan itu membuat timnas Indonesia bermain terseok-seok, dan juga setelahnya juga Ramadan Sananta mendapatkan kartu merah. Dan pada akhir laga kita tahu ada gerakan bahwa ini ada gerakan bernama kafar atau Qatar belum bayar VAR atau lain sebagainya itu. Ini juga menjadi salah satu alasan mungkin di mana AFC atau Federasi Sepak Bola Asia menjatuhkan hukuman kepada 2 pemain kita seperti Ivar Jenner dan juga Justin Hubner yang memberikan kritikan melalui sosial media mereka. Selain itu, selanjutnya ada Coach Sintayong yang juga mendapatkan denda yang sangat besar, $7.500 atau setara dengan 100 juta lebih rupiah. Ini juga menjadi hal yang mengagetkan setelah Coach Sintayong menandatangani kontraknya untuk sampai ke 2027. Jadi Coach Sintayong di sini alasan mendapatkan hukuman dari AFC karena dirinya melakukan protes terhadap kinerja wasit atau kredibilitas wasit atau kualitas wasit dalam lapangan selama pertandingan pada konferensi pers usai laga. Dan tentu saja ini merupakan hal yang wajar bagi para pelatih ketika tim yang dirinya asuh mendapatkan perlakuan yang tidak sewajarnya dalam lapangan dan merugikan bagi skuad Garuda dalam lapangan. Tentu saja ini bisa menjadi catatan yang sangat penting bagi para pemain juga staf kepelatihan untuk setidaknya lebih berhati-hati lagi dalam bersikap ketika menghadapi situasi yang serupa di masa yang akan datang ataupun nanti pada putaran ketiga, karena putaran ketiga menjadi satu hal yang sangat penting dan akan sangat merugikan bagi timnas Indonesia ketika para pelatih ataupun para pemain mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat dari sekedar denda ini. Namun tentu saja kita berharap bahwa timnas Indonesia bisa berbicara banyak pada putaran ketiga, karena kita tahu putaran ketiga akan menjadi laga yang sangat berat karena bisa dibilang kita berada di grup neraka diisi dengan timnas-timnas 3 timnas yang menjadi langganan Piala Dunia seperti timnas Jepang, timnas Arab Saudi, dan juga timnas Australia. Dan ini menjadi sebuah tantangan besar bagi timnas Indonesia asuhan Coach Sintayong untuk menjawab tantangan ini, karena kita tahu bahwa terdapat peluang yang sangat besar untuk kita bagi kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia, namun juga kita harus berjuang secara maksimal mempersiapkan segala pertandingan yang akan berjalan selama 1 tahun ke depan. Tentu saja ini bisa menjadi saatnya bagi timnas Indonesia menciptakan sejarah untuk pertama kalinya membawa timnas di benua ASEAN atau Asia Tenggara untuk bisa bertanding di putaran final Piala Dunia 2026. Tentu saja dengan tambahan skuad keturunan yang ada, kita bisa untuk berbicara banyak, setidaknya kita bisa mengamankan posisi 3 ataupun 4 di klasemen dengan mengalahkan pertandingan kandang dan juga tandang atas timnas Bahrain dan juga timnas Cina. Tapi dengan diperpanjangnya kontrak STY, bisa dibilang timnas Indonesia kini sedang aman dan dalam jalurnya untuk bisa menciptakan sejarah-sejarah baru di masa yang akan datang. Oke, itu saja untuk video kita kali ini pada sesi Timnas Corner episode kedua. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga berikan komentar kalian dan tanggapan kalian terkait dengan
informasi yang baru saja kita sampaikan pada kalian semua. Jangan lupa sekali lagi untuk klik tombol subscribe karena itu sangat penting untuk kita semakin berkembang lagi dan bisa menciptakan konten-konten atau segmen-segmen baru yang lebih berkualitas. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Salam olahraga.